Halo semua, apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengubah berbagai bentuk pecahan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan berbagai bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Bagaimana caranya? Semua akan kita bahas. Mari anak-anak kita simak baik-baik ya. Pertama, kita akan belajar mengubah berbagai bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus memahami untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh. 3/5. 3 adalah pembilang dan 5 adalah penyebut. Penyebutnya akan kita ubah menjadi 10. Nah, 5 dikali berapa supaya menjadi 10? Ya, betul. 5 dikali 2. Karena penyebutnya dikali 2, pembilang juga harus dikali 2. Jadi, 3 dikali 2 sama dengan 6. 5 dikali 2 sama dengan 10. Pecahan ini akan kita ubah menjadi desimal. Karena satu angka di belakang koma, maka kita akan mengubah menjadi 0,6. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya. Ingat ya anak-anak, penyebut dijadikan 10, 100, atau 1000. Contoh yang kedua, 2/5. Nah, penyebutnya adalah 5. Penyebutnya akan kita ubah menjadi 10. Jadi, 5 dikali berapa supaya menjadi 10? Ya, dikali 2. Karena penyebutnya dikali 2, pembilang juga harus dikali 2. Jadi, 2 dikali 2 sama dengan 4. 5 dikali 2 sama dengan 10. Pecahan ini akan kita ubah menjadi desimal. Hasilnya menjadi 0,4. Nah, ini ada contoh selanjutnya. 15/20. Di sini penyebutnya adalah 20. 20 ini kita akan ubah menjadi 100. Nah, anak-anak, 20 dikali berapa supaya 100? Ya, dikali 5. Jadi, karena penyebutnya dikali 5, pembilang juga harus dikali 5. Jadi, 15 dikali 5 sama dengan 75. 20 dikali 5 sama dengan 100. Pecahan ini akan kita ubah menjadi desimal. Karena per 100, 2 angka di belakang koma menjadi 0,75. Sampai di sini paham anak-anak? Mudah kan? Nah, selanjutnya yang kedua, kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Tetap kalian harus perhatikan. Dengan cara melihat banyak angka di belakang koma, kita harus memperhatikannya ya. Nah, ingat, satu angka penyebutnya 10. 2 angka penyebutnya 100. 3 angka penyebutnya 1000. Nah, Ibu kan kasih contoh. Ya, setelah kita memahami ini, perhatikan, setelah itu kita harus sederhanakan pecahannya. Contoh, 0,75. Nah, 0,75 karena 2 angka di belakang koma, penyebutnya menjadi 100. Jadi, kita ubah desimal ini
0,75 menjadi pecahan menjadi 75 per 100. Tapi jangan lupa kita harus sederhanakan lagi ya. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membagi dua angka dengan angka yang sama. Maksudnya, pembilang 75 dan penyebut 100 akan kita bagi dua angka yang sama. Contohnya, kalau penyebutnya dibagi 25, pembilang juga harus dibagi 25. Jadi, 75 dibagi 25 adalah 3. 100 dibagi 25 adalah 4. Ya, kita mau lihat contoh selanjutnya. 0,5 akan kita ubah menjadi 5 per 10. Kenapa 10? Karena ingat, satu angka di belakang koma menjadi 10 penyebutnya. 0,25 karena dua angka di belakang koma, maka penyebutnya menjadi 100. 1,5 karena di sini ada 1,5, pembilangnya kita ubah dengan cara menghilangkan tanda koma menjadi 15 per 10. Kenapa 10? Karena di belakang koma itu ada satu angka, jadi 10. Nah, contoh selanjutnya 1,25. Kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Jadi 1,25 kita akan jadikan pembilang. Kita hilangkan saja komanya menjadi per 100. Mengapa menjadi penyebutnya 100? Karena dua angka di belakang koma. Bagaimana anak-anak? Kalian paham? Pasti semakin paham. Mudah bukan? Ya, kita sekarang lanjut ke pecahan biasa menjadi persen. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Ini contohnya. 1 per 2. Karena kita akan mengubah pecahan biasa ini menjadi persen, penyebutnya pasti harus 100. Ya. Nah, jadi karena penyebutnya 100, kita mengalihkan 2 dikali berapa supaya 100? Ya, dikali 50. Nah, anak-anak, karena penyebutnya dikali 50, pembilang juga harus dikali 50. Jadi, 1 kali 50 adalah 50. 2 dikali 50 adalah 100. Kita akan ubah menjadi persen, tinggal kita buat 50 per 100. Jadi, kalian perhatikan pembilangnya saja. Ya, penyebutnya kan sudah menjadi 100. Jadi persen diubah menjadi persen. Jadi 50 per persen. Contoh selanjutnya. Ingat sekali lagi. Persen artinya per 100. Jadi penyebutnya harus diubah ke 100. Contohnya 2 per 5. Nah, 2 per 5. Penyebutnya tetap 100 ya, karena masih persen. 5 dikali berapa supaya 100? Dikali 20. Pembilangnya juga demikian, dikali 20. Jadi 2 dikali 20 adalah 40. 5 dikali 20 adalah 100. Jadi pecahan ini diubah menjadi persen menjadi 40%. Contoh selanjutnya 12 per 20. Ya, nah 12 per 20. 20 dikali berapa supaya 100? Dikali 5. Jadi pembilang juga dikali 5. 12 kali 5 sama dengan 60. 20 dikali 5 sama dengan 100. Jadi pecahan biasa ini kita ubah menjadi persen menjadi 60 per 100. Mudah kan anak-anak? Ya, pasti kalian semakin paham. Ya, selanjutnya pecahan persen menjadi pecahan biasa. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Dengan cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100,
kemudian disederhanakan lagi. Jadi kalau pecahan persen menjadi pecahan biasa, kalian harus sederhanakan lagi ya. Nah contohnya, 72% itu artinya sama dengan 72/100. Ingat anak-anak, tadi sudah Ibu sampaikan, kalau persen itu pasti penyebutnya 100. Nah, sekarang hal pertama yang harus kalian ketahui adalah membagi dua angka dengan angka yang sama. Artinya 72 dibagi 4. 100 juga harus dibagi 4 ya. Jadi 70 dibagi 4 adalah 18. 100 dibagi 4 adalah 25. Nah, selanjutnya kita mau lihat contohnya. 5%. 5% ini artinya sama dengan 5/100. Nah, 100 dibagi berapa? Supaya sama dengan pembilangnya, membagi dua angka dengan angka yang sama. Jadi dibagi 5. Nah, 5 dibagi 5 1, 100 dibagi 5 20. Contoh selanjutnya, 25%. Nah, 25/100. 100 dibagi berapa? Dengan angka yang sama bisa dibagi dengan pembilang. Jadi, ingat lagi, membagi dua angka dengan angka yang sama. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Nah, anak-anak, selanjutnya 40%. 40/100. Nah, 40/100, ingat yang tadi, kita akan membagi dua angka yang sama. Jadi 40 dibagi 20, 100 dibagi 20. Jadi 40 dibagi 20 adalah 2, 100 dibagi 20 adalah 5. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Pasti kalian paham. Jadi, Ibu berharap dengan pembelajaran kali ini, kalian tetap semangat dan bisa mengerjakan soal-soal yang akan Ibu berikan setelah pembelajaran ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.